Halo Sobat Minfo, sekarang lagi rame nih tentang Hagia Sophia yang berubah status menjadi masjid yang sebelumnya adalah museum. Tapi kalian tahu nggak sih fakta-fakta proyek Hagia Sophia? Kalau nggak tahu, nih Minfo kasih tahu deh. Tapi sebelum lanjut video, silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Fakta-fakta yang mengejutkan tentang Hagia Sophia. Sebelum Hagia Sophia menjadi masjid, kembali pada awal Juli 2020, akibat dari pembatalan keputusan kabinet tahun 1934 untuk mendirikan museum dan mencabut status monumen. Lalu, keputusan selanjutnya dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan adalah merintahkan reklasifikasi Hagia Sophia sebagai masjid. Awalnya, Hagia Sophia dibangun sebagai katedral atau gereja besar untuk Kekaisaran Romawi Timur antara tahun 532 Masehi dan 537 Masehi. Setelah Konstantinopel jatuh ke tangan kekuasaan Muslim pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih di tahun 1453, Hagia Sophia direnovasi menjadi masjid oleh Mehmed sang penakluk. Baik dari lonceng, altar, dinding yang berikon keagamaan, baptisan yang dilepas dan peninggalan yang dihancurkan, serta mosaik yang menggambarkan Yesus, Bunda Maria, orang-orang Kristen dan para malaikat juga dihancurkan. Lalu, desain arsitektur Islam ditambah seperti mimbar, empat menara, dan mihrab yang menunjukkan arah sholat atau kiblat. Hagia Sophia tetap menjadi masjid hingga tahun 1931. Ketika itu, Hagia Sophia ditutup untuk umum selama 4 tahun dan dibuka lagi pada tahun 1935 sebagai museum oleh Republik Turki Sekuler. Jadi, sebelum menjadi masjid, Hagia Sophia mengalami perubahan fungsi dari mulai gereja, masjid, museum, lalu menjadi masjid lagi. Siapa sangka di dalam Hagia Sophia terdapat surat-surat dari Sultan Utsmaniyah yang berfungsi untuk menjamin, melindungi, dan memakmurkan warganya ataupun orang asing pembawa suaka. Terdapat sekitar 10.000 surat yang ditunjukkan maupun yang dikeluarkan kepada Sultan. Berikut adalah surat-surat yang kami rangkum menurut Wikipedia. A. Surat tertua adalah sertifikat tanah untuk para pengungsi Yahudi pada tahun 1519 yang lari dari pengadilan Spanyol setelah jatuhnya Islam di Andalus. B. Surat ucapan terima kasih dari pemerintahan Amerika Serikat atas bantuan pangan yang dikirimkan Sultan setelah Revolusi Amerika pada abad 18 Masehi. C. Surat jaminan perlindungan kepada Raja Swedia yang diusir tentara Rusia pada 7 Agustus 1709. D. Surat yang memberi izin dan beberapa upah kepada 30 warga Yunani yang berimigrasi ke Rusia pada tanggal 5 September 1865. E. Peraturan bebas cukai dari barang bawaan orang-orang Rusia yang mencari pengungsian ke wilayah Sultan setelah Revolusi Bolshevik pada tanggal 25 Desember 1920. Perselisihan yang terjadi berapa kali yang menimpa kawasan itu berakibat pada Hagia Sophia. Dikutip dari travel.detik.com, pada tahun 404 Masehi terjadi perseteruan internal keluarga Kaisar Arkadios yang mengakibatkan kerusuhan massal di Konstantinopel. Kerusuhan ini menyebabkan kebakaran di Hagia Sophia dan tidak ada yang tersisa dari bangunan tersebut. Kaisar Theodosius II berinisiatif membangun kembali gereja tersebut di lokasi yang sama pada tahun 415 Masehi. Gereja yang dibangun oleh arsitek Rufinus ini kemudian dikenal juga dengan nama Magna Excelia atau Gereja Besar. Revolusi Nika melawan Kaisar Justinian I pada tahun 532 Masehi kembali membakar Hagia Sophia. Karena kerusakan yang sangat parah, Justinian I memerintahkan membangun kembali gereja tersebut dengan memerintahkan arsitek Isidoros dan Agenios. Pembangunan ketiga Hagia Sophia selesai dalam 5 tahun
dan ibadah pertama dilakukan pada 27 Desember 537 Masehi. Saat itu Kaisar Justinian mengatakan, "Tuhanku, terima kasih atas kesempatan pembangunan sebuah tempat ibadah." Jejak Hagia Sophia sebagai gereja Kristen Ortodoks Yunani dapat dilihat dari lukisan mozaik yang berada di beberapa bagian gedung. Dikutip dari www.chapel.kompas.com, mozaik Yesus dan Bunda Maria kebanyakan berada di atap gedung seperti di gereja-gereja katedral pada umumnya. Saat menjadi masjid pada tahun 1453, lukisan-lukisan tersebut ditutup menggunakan campuran semen, pasir, kapur, dan air serta ditambah dengan lukisan-lukisan khot Arab khas Masjid Islam. Setelah jatuhnya Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1935, dilakukan pemulihan pada lukisan mozaik dengan membuka penutup tersebut. Proses ini dapat dilihat dari dokumentasi yang dipajang pada dinding Museum Hagia Sophia. Dilansir dari hagiasophia.com, Hagia Sophia adalah salah satu bangunan yang paling penting di Istanbul. Meskipun demikian, lokasi Hagia Sophia berada di posisi yang rawan karena tepat berlokasi di patahan gempa. Jika gempa bumi terjadi, tidak mustahil bangunan yang indah dan megah itu akan hancur kembali. Hal tersebut pernah terjadi pada gempa bumi tahun 558 Masehi yang tentunya membuat Hagia Sophia hancur. Kemudian, bangunan ini kembali dipulihkan pada 562 Masehi. Itulah fakta-fakta menarik